Hai semuanya. Perkenalkan, saya Glenda Austin dan partner Saya Christian Emanusoka. Kami akan memandu jalannya podcast hari ini. Kami dari podcast Ruang Milenial. Selamat datang di podcast kami. Hari ini teman-teman, kita akan membahas topik yang sangat penting dan serius, yaitu membahas narkoba dan HIV atau AIDS. Judul episode kita hari ini adalah Narkoba, HIV atau AIDS sebagai ancaman ganda yang mengancam generasi muda. Nah, untuk memulai, mari kita definisikan dulu terlebih dahulu apa itu narkoba dan apa itu hubungannya dengan HIV dan AIDS. Nah, teman-teman, narkoba atau obat terlarang adalah substansi kimia yang mempengaruhi tubuh dan pikiran kita seorang ketika mengkonsumsi. Dan ketika kita berbicara tentang hubungannya dengan HIV atau AIDS, banyak jenis narkoba, terutama yang disuntikan, dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Nah, itu benar sekali. Penggunaan narkoba yang menggunakan alat suntik bersama atau berbagi jarum suntik dengan pengguna lain meningkatkan risiko penularan HIV melalui darah yang terkontaminasi. Ini menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita sudah mengundang dua narasumber kita pada hari ini. Di sini kita sudah ada narasumber kita, yaitu Mika yang akan membahas mengenai narkoba, dan juga Tiffany. Terima kasih sudah mengundang saya, Glenda dan Christian. Saya senang bisa berbagi informasi di sini. Terima kasih karena sudah mengundang saya dalam episode podcast hari ini. Oke, silakan duduk. Aku mau nanya nih ke kalian. Akhir-akhir ini banyak banget kasus tentang narkoba. Nah, coba deh kalian kasih tanggapan kalian tentang kasus ini. Menurut saya, kasus narkoba yang belakangan terjadi di Indonesia ini membuat saya dan masyarakat lainnya menjadi sedih. Karena dari tahun ke tahun, kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia masih tergolong tinggi dan paling banyak meracuni kalangan muda di zaman sekarang. Benar banget, kasus narkoba sekarang tuh masih menjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia. Karena berdasarkan data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional tahun 2023, sekarang tuh ada sekitar 3,3 juta orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Padahal narkoba ini kan memiliki dampak yang berbahaya bagi tubuh manusia, yaitu adiksi. Bakal bahaya banget nih jika semakin banyak orang yang mengonsumsi narkoba. Maka hal ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga masyarakat. Nah, menurut Mika sendiri nih, apa sih yang kamu tahu tentang narkoba? Menurut saya sendiri, narkoba merupakan obat-obatan terlarang atau zat yang dapat menimbulkan adiksi. Bisa dibilang juga rasa keterikatan yang tinggi atau kecanduan terhadap narkoba itu sendiri, dan tentunya dapat merusak tubuh dan otak di dalam diri manusia itu sendiri. Kalau menurut Tiffany, bagaimana? Kalau menurut saya, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Obat-obatan ini sebenarnya tuh banyak digunakan dalam dunia kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Tetapi hingga perkembangan zaman, makin banyak orang yang menyalahgunakan narkoba. Padahal narkoba itu kan dapat memberikan dampak-dampak negatif jika pemakaiannya secara berlebihan. Nah, saya mau punya pertanyaan nih. Kalian tahu nggak sih, kalau di Indonesia tahun 2023, penyalahgunaan narkoba meningkat sebanyak 20%. Dan sekarang meningkat menjadi 24-28%. Dan itu kebanyakan penggunaannya itu remaja dan anak-anak. Apa sih tanggapan kalian tentang peningkatan dan kebanyakan penggunaan ini adalah anak-anak dan remaja? Seperti yang saya sudah kutip di awal, memang kebanyakan dari pengguna narkoba adalah anak-anak remaja. Mengapa demikian dapat terjadi? Karena di masa remaja lah mereka ingin mencoba hal yang baru. Tetapi sekali mereka mencoba, mereka akan terus-menerus melakukan atau mengkonsumsi lagi, atau biasanya disebut sebagai adiksi. Adiksi sendiri merupakan ketergantungan terhadap suatu hal yang baik, itu barang maupun tayangan di sosial media. Kalau udah kayak gitu, menurut kalian apa sih dampaknya bagi generasi muda jika mereka terus mengonsumsi dan terjerumus ke dalam ketergantungan terhadap narkoba? Dampak yang akan didapat pastinya organ tubuh di dalam seperti otak, paru-paru, dan jantung akan mengalami kerusakan. Selain kerusak kesehatan tubuh, narkoba juga dapat merusak atau mengganggu kesehatan mental. Dan juga zat-zat narkotika yang masuk ke dalam tubuh dapat mengubah
neurotransmitter di otak sehingga menyebabkan terhambatnya komunikasi normal antara sel-sel syaraf, dan hal ini menimbulkan beberapa gangguan mental seperti paranoid, depresi, panik, kecemasan berlebih, dan halusinasi. Wah, ternyata penggunaan narkoba sangat berbahaya bagi tubuh kita ya. Nah, saya mau nanya nih, apa sih cara untuk mencegah supaya tidak terjadi hal seperti itu? Mungkin salah satu dari kalian bisa menjawab. Oke, jadi memang betul bahwa penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Oleh karena itu, kita tuh harus memilih lingkungan pertemanan yang positif. Jadi jika suatu saat kita menerima tawaran untuk menggunakan narkoba, maka kita tuh harus memiliki pendirian yang teguh dan dengan tegas menolak ajakan tersebut. Nah, untuk membentuk pendirian teguh itu, kita juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya narkoba agar kita tidak sekali-sekali terjerat di dalamnya. Tapi gimana kalau misalnya kita udah pernah terjerat di dalamnya? Bagaimana caranya untuk keluar? Hal pertama yang perlu ada yaitu niat. Niat yang kuat dari dalam diri sendiri untuk berhenti melakukan penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan agar mengetahui seberapa jauh sih kecanduan yang kita alami. Dan yang terakhir yaitu proses pemulihan dengan berhenti menggunakan narkoba sepenuhnya dan mengikuti kegiatan seperti pembinaan spiritual, juga konseling. Nah, semua cara ini tentu perlu adanya dukungan dari orang-orang terdekat. Oh, jadi begitu cara pencegahannya. Kita jadi tahu ya kalian ya, bahaya narkoba, bahkan cara pencegahannya kita juga udah tahu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Kan kita lagi membahas masalah narkoba. Ada nggak sih kaitannya dengan ajaran kitab suci, mungkin larangan atau hal semacamnya? Tentu pasti ada. Ya, menurut kitab suci sendiri ada. Di kitab 1 Korintus 3 ayat 16-21 menjelaskan bahwa sebaiknya kita sebagai pengikut Kristus tidak mencoba atau merusak tubuh diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu atau hal yang bersifat duniawi. Karena tertulis juga dalam Korintus 6 ayat 19 yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Jadi, isi dari kitab suci tersebut, janganlah kita merusak tubuh jasmani, karena kita ini digambarkan sebagai bait Allah, tempat Roh Kudus bekerja dan tinggal. Kalau dari kasus narkoba ini, kita bisa belajar untuk menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang yang dapat merusak tubuh kita dan membuat kita jauh dari Tuhan akibat hal-hal yang terlarang seperti narkoba. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, ternyata ada hubungannya dengan ajaran kitab suci ya. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah kalian berikan kepada saya dan Christian. Kami senang sekali bisa belajar banyak tentang narkoba hari ini. Terima kasih kepada Mika dan Tiffany atas waktu dan berbagi pengetahuan berharga bersama kita. Selanjutnya, kita akan membahas kasus kedua, yaitu mengenai HIV dan AIDS, yang tentunya juga merupakan permasalahan yang tidak kalah maraknya dengan narkoba. Nah, kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang merupakan seorang ahli yang akrab terhadap permasalahan penyakit HIV atau AIDS. Silakan kepada dua narasumber. Selamat datang Tian dan Nia di podcast Kaum Milenial. Silakan duduk. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah mau hadir dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini HIV dan AIDS. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan. Bisakah salah satu dari kalian memberikan penjelasan secara singkat tentang apa itu HIV atau AIDS? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan Nia. Di sini saya ingin menjelaskan, HIV adalah virus yang menyerang ke sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah tahap atau fase terakhir dari HIV tersebut. Oke, itu dia pengertian dasar mengenai penyakit ini dari Tian. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana seseorang bisa terinfeksi HIV dan apa saja gejalanya kalau seseorang itu mengidap penyakit tersebut? Nah, kalau penyebaran HIV sendiri itu berasal dari hubungan seks vaginal atau anal penderita. Lalu yang kedua ada penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. HIV ini juga dapat menular dari ibu yang terinfeksi ke anak selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui. Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman juga itu bisa menyebabkan HIV. Lalu melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Jadi penularan HIV sendiri itu bukan melalui kontak fisik ya.
dengan penderita namun menular melalui cairan tubuh dari penderita. Mengenai penyakit HIV ini, bagaimana seseorang bisa terinfeksi HIV dan apa saja gejalanya kalau seorang tersebut mengidap penyakit? Perlu kita ketahui dulu bahwa gejala HIV pada tahap awal dapat muncul antara 2-4 minggu setelah seseorang tersebut tertular. Nah, gejala awalnya sendiri berupa demam, sariawan, sakit kepala, sering merasa kelelahan, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Jika tidak ditangani dengan segera, maka akan berada di tahap yang lebih parah. Akibatnya sudah terinfeksi yang menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kita, sehingga dapat menurunkan sistem imun tubuh dan berakhir pada komplikasi seperti diare kronis, pneumonia, dan penurunan berat badan yang drastis. Menurut berita yang beredar, terdapat kasus mengenai HIV yang terjadi pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka-angka ini setiap tahunnya terjadi peningkatan sekitar 700-1.000 anak yang mengidap HIV atau AIDS. Apa sih tanggapan kalian tentang kasus tersebut dan apa sih dampak pada orang-orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS? Pastinya merasa sedih dan prihatin dengan meningkatnya kasus HIV atau AIDS tersebut, terutama pada anak-anak. Di mana seharusnya pada masa mereka bersenang-senang, mereka juga harus berjuang untuk melawan HIV atau AIDS tersebut. Dampak yang mereka dapat akibat terjangkit HIV atau AIDS ini juga tidak main-main, apalagi jika tidak ditangani dengan segera mungkin, mulai dari turunnya berat badan yang signifikan, akibat diare, kelemahan kronis, dan demam. Juga menurunnya sistem kekebalan tubuh penderita, sehingga penderita HIV atau AIDS juga akan mudah terjangkit penyakit lainnya. Nah, menurut kalian, apa sih kaitannya HIV dengan narkoba? Pemakai narkoba yang menggunakan suntikan dan memakai alat suntik secara bergantian dalam penggunaan narkoba sehingga menyebabkan rentan terhadap infeksi HIV atau AIDS tersebut. Belum lagi melalui hubungan seksual, sebab pemakai narkoba terkadang atau bahkan seringkali mempraktikkan hubungan seks bebas. Selain itu, pemakai narkoba putri juga terkadang terpaksa menjadi wanita penghibur demi uang untuk membeli narkoba tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah ada cara untuk menanggulangi penyakit HIV atau AIDS? Atau pencegahannya agar penyakit tersebut tidak semakin menyebar lebih luas ke orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi ke generasi muda saat ini? Nah, untuk cara pencegahannya sendiri yang paling penting adalah pengontrolan diri ya, balik lagi ke individunya. Selain itu juga bisa dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, terus tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik. Lalu kita juga harus mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, bagaimana cara penularannya, pencegahannya, dan juga pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Namun juga perlu diingat bahwa penyakit ini masih belum ditemukan obatnya dan hanya bisa diatasi dengan menggunakan terapi antiretroviral atau HRV. ARV ini bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Dari kasus yang sudah dibicarakan, apakah HIV atau AIDS ini memiliki keterkaitan dengan ajaran kitab suci? Entah itu dari segi larangan ataupun pandangan gereja mengenai HIV dan AIDS itu sendiri. Tentu saja ada dong, terutama di kitab 1 Korintus 3 ayatnya ke-16-21. Namun yang saya mau highlight di perikop ini adalah ayat ke-16-17 dan ayat 20. Di ayat 16 dan 17 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
Perikop ini menjelaskan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita adalah penanggung jawab dari tubuh kita dan kita harus menjaga diri kita. Tubuh kita, agar melalui tubuh kita juga dapat memuliakan Tuhan dan menjaga kekudusan tubuh kita dengan menghindari hal-hal yang fana dan sia-sia. Hal ini juga menyambung pada ayatnya yang ke-20, yaitu, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, hal ini mengacu pada semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia dan tidak akan kita bawa pada saat kita menghadap ke Tuhan. Sehingga inilah pentingnya menjauhi hal-hal yang tidak benar untuk menjaga kekudusan dan mengerti bahwa kita di dunia ini hanya sementara dan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Oh, jadi begitu ya. Nah, kita mengucapkan terima kasih kepada Nia dan Tian yang sudah membagi pengetahuannya mengenai HIV atau AIDS pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dengan mengedukasi diri kita sendiri dan orang di sekitar kita tentang bahaya narkoba dan HIV atau AIDS agar kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan generasi muda. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa untuk terus berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih dan selamat tinggal.